Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrunada dari kelompok 4. Di video ini saya mewakilkan teman-teman saya untuk presentasi. Jadi makalah yang sudah kami buat yang berjudul Tahap Pemecahan Masalah. Langsung saja saya membacakan materinya. Pada dasarnya, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, manusia tidak terlepas dengan namanya suatu masalah. Tetapi sering tidak disadari bahwa setiap masalah yang kita jalankan pasti diperlukan yang namanya suatu tahap pemecah masalah. Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Ada 3 tujuannya, yaitu mengetahui tata cara teknik pemecah masalah, yang kedua untuk mengidentifikasi suatu masalah, dan yang ketiga mengetahui sistem teknik masalah. Pemecah masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Yang pertama adalah tahapan pemecah masalah. Yang pertama adalah memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, memeriksa kembali. Tujuan pemecahan masalah yaitu mengembangkan kemampuan berpikir yang dipupuk dengan adanya kesempatan untuk mengobservasi problema, mengumpulkan data, menganalisa data, menyusun suatu hipotesa, mencari hubungan data yang hilang dari data yang telah terkumpul untuk kemudian menarik kesimpulan yang merupakan hasil pemecah masalah tersebut. Fungsi pemecah masalah adalah yang pertama mempelajari terjadinya interaksi sosial di dalam masyarakat, mempelajari konflik sosial dan cara mengatasinya, mempelajari dan mengamati perubahan sosial di dalam masyarakat, memberikan penjelasan bahwa setiap individu itu berbeda-beda dan unik kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan juga ada manfaat pemecah masalah. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap keterampilan dalam memecahkan permasalahan serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Dan juga mengembangkan kemampuan berpikir para siswa, anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan makin bertambah. Melalui inquiry atau problem solving, kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa serta dalam berbagai macam ragam alternatif. Juga membina pengembangan sikap perasaan, rasa ingin tahu lebih jauh, dan cara berpikir objektif mandiri. Krisis analisis baik secara individual maupun kelompok berhasil. Tidaknya suatu pengajaran bergantung pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa pemecah masalah merupakan suatu hal yang vital bagi setiap individu dan organisasi, karena disinilah proses penetapan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pemecah masalah selalu posisi pertama dalam organisasi, karena sebelum menentukan apa-apa pasti pemecah masalah. Pemecah masalah adalah suatu hal yang tidak akan pernah bisa lepas dari kegiatan kehidupan manusia. Semua orang pasti mempunyai sebuah masalah untuk kehidupan yang akan datang. Dalam proses pemecah masalah itulah yang diharapkan adalah keberhasilan yang maksimal dan sesuai dengan harapan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam membuat proses pemecah masalah harus benar-benar difikirkan matang-matang agar dalam pelaksanaannya bisa tercapai walaupun tidak semaksimal yang telah direncanakan. Demikianlah makalah yang telah kami selesaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan, kritik dan saran. Senantiasa kami harapkan untuk bisa lebih baik dalam penyusunan masalah di lain kesempatan. Terima kasih, saya Kotrunada undur diri dan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.